yang normal. Makanya tidak mungkin orang itu akan 100% hidupnya tanpa sakit sama sekali, karena ini sunnatullah. Oleh karenanya Nabi memberikan kabar gembira kepada kita, setiap hal yang membuat resah batin orang-orang beriman, yang menimpa orang-orang beriman, hingga sesuatu yang menusuk di kakinya, duri yang menusuk di kakinya, itu menggugurkan dosa baginya. Ini kabar gembira, maknanya pula karena ini kabar gembira, yang harus mancap dalam pikiran kita, ini sesuatu yang pasti akan kita temui suatu saat nanti. Yang berikutnya adalah problem yang kaitannya dengan non-medis. Non-medis ini apa? Sihir, ain, hasad, gangguan jin. Ini fakta dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah Al-Falaq, sebagaimana kita kenal semua. Kemudian dalam surah An-Nas, yang namanya syaitan, jin, dan sekutu-sekutunya ganggu manusia itu selalu ada. Sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah. Sampai hari kiamat datang. Karena buktinya nanti di hari kiamat kita akan bertemu dengan musuh yang disebut sebagai penipu. Ya, penipu. Siapa dia? Dajjal. Salah satu skillnya, kemampuannya itu adalah melakukan sihir. Jadi ini tema yang tidak akan pernah berakhir hingga akhir zaman. Jadi sihir itu tema yang berlangsung sampai akhir zaman. Sampai puncak dari fitnah yang akan menimpa orang-orang beriman itu adalah ahli sihir yang bernama Dajjal. Ini makanya kemudian kita disuruh memperbanyak zikir, memperbanyak doa dan yang lainnya, karena ini kodrat alamiah kita yang kita akan bertemu dengan 3 problem ini. Ini sunatullah, ini sunatullah. Maka hadirin sekalian, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Lalu kemudian Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang orang-orang yang bertakwa. Tadi pada waktu kita mengalami problem pertama tentang psikis, tentang problem mental, kita ingin mencari jalan keluarnya. Secara alami, orang itu ingin melepaskan diri dari ujian. Tidak bisa tidak. Tabiat ini ada sejak kita lahir. Bayi lahir, apa problem pertama mereka? Makanan. Yang pada awalnya dia di rahim tidak perlu nangis, dia dapat makanan. Begitu keluar dari rahimnya, rahim sang ibu, dia mendapati problem pertama dalam hidupnya soal rizki. Apa yang harus dia lakukan? Dia mencari nafkah. Caranya bagaimana? Menangis. Kata Imam Qatadah, beliau menyampaikan anak-anak yang barusan dilahirkan itu punya insting untuk sabar. Sabar itu maknanya bertahan untuk mencari sesuatu, menyelesaikan masalahnya. Nah, salah satu yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang bayi tadi adalah mencari jalan keluar atas masalah yang dia hadapi, yaitu mencari rizki. Makanya ikhtiar yang Allah tanamkan kepada bayi itu adalah menangis. Nanti begitu kemampuannya bertambah, usianya bertambah, kemampuan mencari jalan keluarnya pun juga bertambah. Nah, sunatullah yang berikutnya bagi kita semua itu adalah mencari jalan keluar. Orang yang mengalami problem psikis, beban mental, konflik, yang difikirkan itu jalan keluar. Orang yang mengalami sakit, yang dia pikirkan pertama kali adalah bagaimana caranya sembuh. Ini sunatullah. Sehingga dengan sunatullah ini ada yang namanya rumah sakit. Ada dokter, ada tabib, ada terapis. Ini semua sunatullah dalam kehidupan karena kodrat kita itu harus keluar dari sakit. Nanti yang kena gangguan sihir, ain juga begitu. Sunatullahnya orang yang kena gangguan jin, gangguan sihir, ain dan hasad itu keluar dari problem ini. Sehingga Nabi mencontohkan bagaimana caranya keluar. Kadang Nabi dibacakan Al-Falaq, An-Nas oleh Ibunda Aisyah di waktu beliau menjelang masa wafatnya. Kemudian sahabat yang lain Nabi mengajarkan doa. Kemudian kadang Nabi mengajarkan cara menterapi dari ain dan hasad dan lain sebagainya. Ini semua maknanya adalah berarti fitrah kita itu kalau sakit harus mencari jalan keluar. Betul ya? Jadi fitrah atau kodrat kita ini kalau sakit adalah mencari jalan keluar. Tapi renungkan satu hal, bahwa setiap orang itu dalam ikhtiarnya kadang dia tidak ketemu solusinya. Betul ya? Ini kodrat alamiah kita. Jadi kita ini dihadapkan oleh Allah dengan masalah.
lalu dibekali dengan kemampuan untuk ikhtiar, tapi kadang kita ditemukan sebuah fakta, kadang jalan keluar itu tidak ketemu. Nah itu sunatullah. Kok bisa sunatullah? Buktinya orang yang ke rumah sakit itu tidak semuanya sembuh. Betul ya? Jadi tidak semuanya orang ke rumah sakit harus sembuh. Begitu juga orang yang mengalami beban mental yang sangat berat, tidak semuanya bisa rilis emosinya dengan mudah. Faktanya nanti ada rumah sakit jiwa. Berarti memang sunatullah dalam kehidupan kita ini, kadang berbenturan dengan masalah itu bisa selesai. Fakta berikutnya, kadang kita berbenturan dengan masalah itu kadang ya memang tidak harus selesai. Yaitu menjadi amal sampai hari kematian kita, sangat mungkin. Nah ini cara penyikapan yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita semua. Itu semua kita jalani, itu semua kita hadapi. Makanya dalam tema yang namanya gangguan jin, namanya gangguan sihir, ain, hasad, kemudian masalah penyakit fisik, masalah penyakit mental, mau tidak mau kita harus menggunakan sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Karena ini petanya demikian. Karena kalau tidak, nanti kita akan muncul problem baru. Ngurusi masalah fisiknya tidak selesai, berulang-ulang datang ke dokter, ke rumah sakit, keluar masuk rumah sakit tidak selesai, stres muncul. Masuklah kita kepada problem yang pertama tadi, problem psikisnya. Pak, saya ini pusing, bukan karena sakitnya, tapi karena keluar masuk rumah sakit tidak selesai-selesai. Nanti anak yang sakit yang pusing orang tuanya karena mencari uang untuk ngobati keluar masuk rumah sakit. Ini kita seperti berada dalam sebuah lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya kalau kita tidak menggunakan sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita semua bahwa ternyata salah satu fakta yang lazim kita temui di lapangan, dan ini terjadi dalam keseharian kita, tidak bisa ditolak. Apa itu? Sebagian jalan keluar itu tidak selalu ada kaitannya dengan ikhtiar kita. Pernah enggak kita ngalami masalah berat, rumit, seolah-olah buntu, tidak ketemu jalan keluarnya, tiba-tiba diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang tidak pernah kita duga. Tiba-tiba ada orang datang ngasih uang pada saat rekening kita tinggal 0,00. Saldo kita sudah hampir habis, tiba-tiba ada orang ngasih sedekah. Kadang kita tidak tahu bagaimana caranya ngobati sakit kita, tiba-tiba ketemu di masjid, ada ustadz yang ceramah tentang sedekah, lalu tiba-tiba kita ingat, oh iya, saya harus sedekah. Begitu selesai sedekah, tiba-tiba penyakit kita hilang. Ini adalah cara menemukan jalan keluar yang Allah kabarkan kepada kita, yang ini tidak ada kaitannya dengan ikhtiar. Yang tadi di awal kita memahaminya, nyari jalan keluar itu harus dengan ikhtiar yang bertubi-tubi. Karena itu kodrat alamiah kita. Tapi Allah tahu kita ini punya ambang batas. Pundak kita ini, sak kuat-kuatnya kita memanggul beban, pasti lama-lama juga rontok juga ini pundak kita ini. Sekuat-kuatnya kita jaga orang tua di rumah sakit, pasti babak belur juga pada akhirnya. Sama pula semacam itu, mengatasi permasalahan dalam kehidupan kita ini, ada fase di mana kita tidak bisa menggunakan akal dan kemampuan kita. Kenapa Allah takdirkan salah satunya harus begini? Supaya kita tidak sombong. Betul ya? Coba bayangkan seandainya semua masalah itu bisa selesai dengan ikhtiar kita, wah pasti sombong semua kita ini. Nanti yang berhasil itu selalu merendahkan orang lain. Yang selalu berhasil punya ilmu tinggi, dia merasa semua masalah bisa dia selesaikan. Jadi salah satu hikmah yang menakjubkan bagi ruhani dan bagi iman kita adalah Allah takdirkan di antara masalah itu tidak boleh selesai dengan ikhtiar kita. Supaya kita ini ngerti ada Allah dalam hidup kita gitu. Ini penting banget. Nah ini terjadi dalam semua hal. Masalah sakit itu juga berlaku. Makanya nanti kita dalam terapi ini jangan terlalu mengandalkan ikhtiar zahir. Lakukan karena itu memang sunatullah yang harus kita tempuh. Tapi kasih dalam ruang pikiran kita, ada di antara ikhtiar kita nanti yang tidak berlaku. Allah yang kasih. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-5 bagian akhir. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang bertakwa ini
adalah mereka ini orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka ini disebut sebagai muflihun. Mereka ini orang-orang yang beruntung. Imam Qurtubi ketika menyebutkan makna beruntung ini atau muflihun ini kayak apa? Kata beliau, orang yang muflihun ini, saya buatkan di tafsir beliau ya. Mereka adalah al-muflihun ini adalah mereka yang mendapatkan apa yang mereka cari dan mereka selamat dari kejahatan yang mereka lari darinya. Jadi makna muflihun yang diberikan kepada orang yang bertakwa itu, dia akan menemukan apa yang ia cari dan ia akan selamat dari apa yang dia lari. Bekalnya apa? Takwa. Ini sebuah logika baru yang harus ada dalam diri kita. Di antara jalan mencapai jalan keluar, di antara cara mencari kesembuhan, jalan keluar, itu kadang memang bukan dengan ikhtiar zahir, tetapi mengedepankan takwa. Mereka ini disifati oleh Imam Qurtubi, beliau mentafsirkannya, maknanya adalah mereka ini keluar dari permasalahannya, mencari apa yang dia cari, lalu ketemu jawabannya, atau lari dari sesuatu yang menakutkan dalam hidupnya, dengan perantaraan takwa. Ini logika yang harus ada dalam diri kita. Berarti bagaimana cara menyelesaikan semua beban psikis? Pakai ini dulu. Bagaimana cara menyelesaikan semua masalah? Pakai ini dulu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita semua, antum sekalian, pasti akan lelah kalau tidak menggunakan logika ini. Karena tadi di awal kita fahami salah satu sunatullah yang Allah takdirkan dalam hidup kita, di antara problem itu tidak bisa kita raih dengan tangan. Itu sunatullah. Bagaimana logikanya Nabi Musa melawan Fir'aun yang begitu luar biasa kekuasaannya? Bagaimana logikanya 3 orang yang disebutkan dalam hadis sahih yang ada di Sahih Bukhari, 3 orang yang dia ada di dalam goa, tidak bisa kemana-mana, tertutup pintunya oleh batu yang begitu besar. Bagaimana cara keluarnya? Tahu ya hadis itu ya? 3 orang masuk dalam goa karena hujan yang deras, lalu setelah itu tertutup pintunya sehingga mereka tidak bisa keluar. Apa ikhtiar mereka? Menyebut amal solehnya. Bayangkan seandainya tidak ada nas semacam ini, betapa rumitnya hidup kita. Coba bayangkan bagaimana rumitnya menyelamatkan Nabi Musa di antara ribuan anak-anak di masa itu, yang Fir'aun kemudian membuat sebuah keputusan mengerikan di masa itu. Anak laki-laki yang lahir di tahun ini harus dibunuh. Coba, kalau seorang ibu tidak punya pemahaman, tidak punya keimanan yang baik, gimana cara menyelamatkan anak di masa itu? Ruwet, pusing. Logika ini harus ada dalam jiwa kita, supaya kita tidak resah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka ini perlu mendapatkan petunjuk agar sampai kepada muflihun. Orang-orang yang mengikuti petunjuk, dia akan ketemu dengan jalan keluar. Kalau dia mencari sesuatu lalu mendapatkan petunjuk dari Allah, dia akan ketemu dengan apa yang dia cari. Itu maksudnya. Pak, saya nyari obat. Kalau tidak menemukan hidayah dari Allah, kemana-mana tidak ketemu obatnya. Pak, saya menghadapi anak yang nakal, istri yang buruk, suami yang buruk. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau tidak ketemu hidayah, tidak ketemu jalan keluar. Pak, saya terpenjara dalam keluarga, penuh KDRT, bagaimana saya menghindari ini semua? Kalau tidak ketemu hidayah, tidak ketemu jalan keluar. Inilah makna yang perlu kita sadari. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di lain kesempatan, di lain ayat kemudian Allah sebutkan misalnya dalam surah At-Talaq, mereka yang bertakwa ini akan menemukan makhraja, jalan keluar dengan opsi yang banyak. Makhraja itu maksudnya begitu. Jalan keluar dengan opsi yang berlipat-lipat, opsi yang banyak. Kalau logika awal tadi orang pengen ketemu dengan jalan keluar, sakit misalnya, pengen ketemu dengan obatnya. Kalau menggunakan ikhtiar zahirnya saja, akalnya saja, dia harus belajar ketemu dengan dokter yang canggih, ketemu dengan rumah sakit yang canggih. Tidak ada opsi yang lain kalau menggunakan ikhtiar zahir. Tetapi kalau dia menggunakan ikhtiar takwa, dia akan ketemu dengan makhraja. Makhraja itu bentuknya jamak, ketemu dengan jalan yang jumlahnya banyak, yang Allah Maha mengetahui, yang mungkin tidak kita duga. Min haitsu la yahtasib,
dari jalan yang tidak pernah kita duga. Kenapa? Karena akal itu sesuatu yang bisa kita duga. Sebab akibatnya terbaca oleh akal. Sedangkan jalan keluar itu jalan keluar yang tidak pernah diduga oleh akal. Rumus ini harus masuk dalam pikiran kita dulu. Sembuh itu kadang melalui sebab akibat, kadang tidak membutuhkan sebab akibat. Oke, sepakat dulu ya. Poin ini harus sepakat dulu. Makhraja tadi kadang dengan ikhtiar akal, kadang tidak. Kadang dengan ikhtiar obat, kadang dengan tidak. Makhraja itu jalan yang Allah pilihkan untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang tidak pernah dia duga. Makhraja itu sesuatu yang banyak jumlahnya, jalan keluar yang jumlahnya banyak. Ada lagi jenis sifatnya tidak diduga. Nah, orang-orang bertakwa itu bisa mengundang dua hal ini. Lalu takwa itu juga menyebabkan jalan yang rumit menjadi jalan yang ringan. Yang berat menjadi ringan. Yang ruwet menjadi lapang. Itu berasal dari takwa. Takwa itu pula menyebabkan seseorang itu mendapatkan ilmu dan petunjuk. Wattaqullah wa yu'allimukumullah dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita bertakwa maka Allah akan berikan kepada kita ilmu. Dan dengan ilmulah kita akan keluar dari semua permasalahan yang sedang kita hadapi hari ini. Nah, saya ingin menyampaikan ini kepada antum sekalian, pada kita semua pada kesempatan kali ini. Untuk keluar dari 3 problem di awal tadi, jangan terlalu fokus kepada ikhtiar zahir. Dahulukan takwa. Karena kita akan menemukan banyak kebaikan di dalamnya. Nah, salah satu petunjuk Nabi SAW, takwa itu apa Pak? Takwa itu adalah mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Salah satu petunjuk yang Nabi SAW ajarkan, yang ini dibahas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah untuk keluar dari penyakit, dari musibah, dari kesulitan. Beliau menulis di salah satu subbab, ya, di Zadul Ma'ad pada jilid kelima. Beliau menulis salah satu bab tentang menterapi atau pengobatan ala Nabi dengan menggunakan pendekatan psikis, dengan menggunakan pendekatan jiwa. Beliau mengutip salah satu hadis Nabi SAW. Walaupun hadis ini ada sebagian yang menyebutkannya dhaif, tetapi Ibnu Qayyim tetap mengutip hadis ini dan tetap menjabarkannya karena ini relevan dengan dunia kedokteran maupun dengan dunia pengobatan spiritual. Jadi beliau membuat salah satu subbab tentang hal ini. Nah, ini petunjuk Nabi. Sebelum kita masuk ke poin ini, betapa pentingnya petunjuk Nabi untuk keluar dari masalah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Untuk mendapatkan jalan keluar tadi, ambil hidayah dulu. Salah satu hidayah tentu petunjuk terbaik itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Qayyim kemudian menyebutkan salah satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, bila kalian menjenguk orang-orang yang sakit, hiburlah dia dalam menghadapi sakit itu atau takdir itu. Itu memang tidak akan menolak sesuatu, tetapi bisa memperbaiki kondisi jiwa si sakit. Salah satu petunjuk nabawi yang sangat menakjubkan, kata Ibnu Qayyim, adalah petunjuk ini. Kalau kita ketemu dengan orang yang sedang sakit, berikanlah kabar gembira untuknya. Memang itu tidak mencegah takdir, tapi itu bisa membuat dirinya ringan dalam menjalani takdir. Sekali lagi, ini memang tidak mencegah takdir. Ya, kalau waktunya meninggal ya tentu akan meninggal. Tidak mungkin bisa diolor, tidak mungkin bisa diundur. Ya, kalau sudah takdirnya mati ya mati. Tetapi itu akan membuatnya ringan dalam menjalani ujian. Jadi salah satu hal yang mendasar dalam pengobatan nabawi itu adalah memberikan kabar gembira dalam rohani kita. Itu akan membuat ringan dalam menjalani ujian. Nah, sekarang perhatikan diri kita masing-masing. Yang sedang kena gangguan jin, kena gangguan sihir, santet, pelet, tenung, dan seterusnya.
atau yang kena diabetes, sakit jantung, sedang cuci darah, atau sedang mengalami problem psikis, bipolar, kecemasan, atau semua penyakit-penyakit tadi, perhatikan petunjuk nabawi yang pertama ini. Apa petunjuknya? Jadikan jiwa kita tenang dan gembira. Sekarang lakukan segala hal yang membuat pikiran dan batin kita gembira. Wes, terserah. Berarti pikiran saya harus kemana, Pak? Berhenti berpikir yang berlebih-lebihan dalam masalah sakit. Kalau antum baca artikel tentang sakit yang sedang kita rasakan, lalu setelah itu pikiran tambah sepaneng, ndak usah dibaca. Ini menurut dokter, menurut dunia medis belum ada obatnya. Sudah ndak usah dibaca. Ya, karena tadi logika dalam pengobatan yang tadi di awal kita bahas, ada di antara kesembuhan itu datang dengan logika dan ikhtiar zahir, ada yang datang dengan cara berbeda. Ikuti petunjuk Nabi ini dulu. Walaupun mungkin ini tidak mencegah datangnya kematian, namun kita berharap itu akan meringankan proses kita. Oke, sekarang lakukan semua hal yang membuat pikiran kita ringan. Pak, saya divonis oleh sebagian terapis, saya kena sihir yang sangat berat. Letakkan. Pak, saya baca di internet, jenis sihir yang nempel ke saya ini begini dan begitu, terapinya harus begini, kalau tidak nanti akan efeknya begini. Kalau antum membaca itu tambah sepaneng, tidak usah dibaca. Ini mohon maaf ya kepada terapis yang hadir di majelis ini, mohon maaf. Ini hanya mengubah sudut pandang supaya kita punya kekuatan yang lebih dulu. Karena kita ini ditakdirkan oleh Allah SWT punya kemampuan recovery. Ini yang tidak disadari. Nanti setelah ini penjelasan ini, bukan kalimat saya, ini kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauzi. Bukan kalimat saya. Salah satu hal yang Allah takdirkan dalam hidup kita ini, dalam badan kita ini, adalah punya kemampuan untuk recovery. Maka jangan rusak kemampuan ini. Buktinya apa kemampuan recovery? Ibu bapak kena flu, kadang tidak perlu minum obat bisa sembuh kan? Cukup dengan istirahat, cukup dengan konsumsi herbal, makan enak, ketemu dengan keluarga, tidur, cukup setelah itu besoknya sembuh. Ini artinya kodrat yang Allah takdirkan dalam tubuh kita itu bisa merecovery sendiri ketika dia sedang menghadapi sakit. Ini tidak bisa disangkal oleh akal. Dunia kedokteran mengakui hal ini. Maka sekarang temukan ini dulu, perhatikan poin yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ketika kita ketemu dengan orang sakit, berikan kabar gembira. Kalau tidak bisa mendiagnosa dengan akurat, berhenti ngomong tapi berikan kabar gembira. Ibu sakit, alhamdulillah, tidak apa-apa ibu, insya Allah sehat, insya Allah sehat. Tapi kata dokter ini berat, berat bagi manusia, tidak di sisi Allah. Pak, tapi ini banyak yang meninggal ketika mengalami sakit begini. Enggak apa-apa, takdir orang meninggal itu banyak jalannya. Yang sehat meninggal juga tidak sedikit. Sekarang lebih banyak mana? Yang meninggal di rumah sakit dan yang meninggal tidak di rumah sakit? Lebih banyak mana? Kan lebih banyak yang tidak di rumah sakit. Jadi takdir kematian itu bisa datang dari jalan manapun. Coba disensus. Yang kecelakaan dan meninggal lebih banyak mana dengan yang meninggal karena sakit jantung yang sekarang kita sedang ketakutan? Lebih banyak mana? Berarti takdir kematian itu bisa datang dengan cara apapun. Ayo logika kita dibolak-balik supaya kita tidak sepaneng dengan vonis dokter tadi. Jadi enjoy, jalani hidup kita dengan nikmat. Kalaupun toh takdirnya kita akan meninggal besok, nikmati hari ini dengan ibadah, nikmati hari ini bersama keluarga, pokoknya nikmati dulu. Bikin batin kita happy dan gembira. Ini nasihat untuk kita para terapis, jangan mudah memvonis dan memberikan kabar yang menakutkan kepada klien, kepada para pasien. Kalau tidak menyembuhkan, setidaknya ini meringankan. Setidaknya meringankan itu maksudnya apa? Agar kita tetap bisa memaksimalkan tugas kita di muka bumi ini. Tadinya habis waktu kita berbaring di atas pembaringan, meratapi kapan ini sembuhnya. Anak enggak pulang, suami enggak ngerawat. Tambah sepaneng kan pikiran? Sakit enggak ada ngerawat, nangis. Anak belum datang, nangis. Makanan belum datang, nangis. Sendirian, enggak peduli. Pikirannya jadi kemana-mana.
tidak maksimal menjalani hidup. Makanya nasihat dalam hadis tadi, berikan kabar gembira agar kita bisa menjalani hidup kita dengan lebih ringan. Sakit tidak apa-apa, yang penting bisa salat. Sakit tidak apa-apa, tapi masih bisa menikmati nyapu rumah, masak, ngobrol dengan suami, ngobrol dengan anak, nikmati itu. Kan itu lebih berharga. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak sedikit di antara mereka yang menjalani sakitnya dengan cara berpikir ini, cara berpikir semacam ini, mereka menemukan kesembuhan yang menakjubkan, yang tidak pernah diduga. Sembuh. Ada pula yang akhirnya berhenti dari cuci darah. Cerita, Masya Allah, dari salah satu saudara kita. Beliau merawat ayahnya, berhenti dari obat yang ketergantungan selama ini. Gara-gara apa? Mengubah mindset dengan cara yang baik. Karena kodrat kita jadi, disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, ayo bergembira dulu. Gitu ya. Jadi vonis tentang sihir, tidak apa-apa, santai saja. Santai saja. Masih bisa sholat kan? Yang kena gangguan jin masih bisa sholat lah? Masih? Alhamdulillah. Jadi hebat atau kuat sihir itu? Kuat atau sehat? Atau lemah? Lemah kan? Kena sihir tapi masih bisa sholat itu beruntung atau tidak beruntung? Beruntung. Karena syaitan tidak mampu membuat kening kita tidak bisa menyentuh tempat sujud. Apa yang lebih berharga? Sehat atau kepala bisa sujud? Mana yang lebih berharga? Bu, yang kena gangguan jin. Mana yang lebih berharga? Kepala bisa sujud di tempat sujud atau kesembuhan? Mana yang lebih berharga? Kepala bisa sujud. Dan syaitan yang sekarang kita takuti atau dengan vonis sihir itu tidak mampu membuat kening kita terhalang dari tempat sujud. Berarti apa hebatnya? Ya, apa hebatnya si jin dan sihir itu? Berarti tidak ada hebatnya sama sekali. Kuatkan cara berpikir semacam ini agar kita tetap melihat bahwa rahmat Allah itu begitu besar. Kita menyangka bahwa kesehatan itu satu-satunya nikmat yang paling tinggi. Padahal nanti ketika kita sudah di alam kubur, kita sudah di padang mahsyar, pada hari penghisapan, yang paling berharga itu adalah ketika kening ini pernah menyentuh tempat sujud. Yang paling berharga yang akan kita sebut itu adalah kalau kening ini pernah sujud di tempat sujud. Yang paling berharga adalah waktu lisan kita bisa menyebut asma Allah SWT. Dan ternyata sekarang sihir gangguan jin tidak mampu membuat lisan kita tidak bisa menyebut asma Allah. Semuanya masih baik-baik saja. Jadi pertanyaan saya, apakah kita terhindar dari rahmat Allah sekarang? Apakah rahmat Allah sedang terhalang kepada kita? Apakah kita sedang jauh dari rahmat Allah? Enggak. Ibu yang sakit tetap sujud, tetap salat, tetap baca Al-Quran, tetap ada rahmat berarti. Berarti tetap gembira. Oke ya? Setuju? Semoga setuju. Baik. Selanjutnya kata beliau, hadis ini mengandung sebuah etika yang sangat mulia. Cara terapi yang terbaik pula. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim, ini adalah cara yang terbaik. Baik, saya garis bawahi poin kalimat ini. Ini adalah cara terapi terbaik. Jadi sebelum kita mengambil obat itu tahap kedua. Tahap pertama, pikiran batin harus lapang menjalani ini sebagai karunia dari Allah. Satu, menjalani sakit ini dan pikiran batin dan pikiran kita tidak boleh berkesimpulan rahmat sedang dijauhkan dari hidup kita. Nih, garis bawahi poin yang kedua ini. Tidak boleh menjalani sakit dengan kesimpulan saya sedang jauh dari rahmat Allah. Enggak. Kita waktu di rahim ada rahmat Allah sehingga kita bisa hidup. Keluar dari rahim tidak bisa ngapa-ngapain, rizki datang, ada rahmat Allah. Kita sakit, ada keluarga yang merawat, di situ ada rahmat Allah, ada penjagaan Allah. Jadi orang yang sakit itu pun tidak pernah terhindar atau dijauhkan dari rahmat Allah. Dia tetap menikmati rahmat Allah. Setuju? Kita tetap menikmati rahmat Allah dalam segala situasi. Ini terapi terbaik, kata beliau, sebelum mengambil obat dan ikhtiar zahir.
Lalu kemudian beliau menyampaikan, membimbing seseorang kepada kondisi yang memperbaiki jiwanya. Ini yang harus dilakukan. Jadi sekarang, sebelum menterapi, mencari obat dan lainnya, bimbinglah rohani kita, jiwa kita untuk jauh lebih baik. Karena ini jalan untuk menghadapi sakit itu. Satu, jalan untuk menghadapi ujian. Dua, ini jalan untuk membuat tubuh kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Fisik kita ini sudah lemah karena sakit. Psikisnya jangan ditambahi dengan stres. Kata beliau kemudian, misalnya dengan ucapan yang secara alami bisa memperkuat jiwanya. Satu, ucapan yang secara alami, ini metodenya kata beliau, turunannya. Jadi memperbaiki jiwa itu, memperbaiki jiwa. Yang pertama, menggunakan kalimat-kalimat yang secara alami bisa menguatkan jiwanya. Makanya kadang Nabi SAW ketika ketemu dengan orang yang sakit, beliau mengucapkan la ba'sa tahurun, tidak apa-apa, itu menghapuskan dosa, tidak apa-apa. Ini kalimat yang secara alami membuat orang gembira. Jadi metode yang pertama adalah ucapkan kalimat, baca artikel, tonton video yang secara alami menguatkan rohani kita. Hindari mengucapkan kalimat yang membuat batin kita resah, jiwa kita ngedrop. Hindari baca artikel, mendengarkan kajian atau nonton video yang membuat rohani kita menjadi lemah, jiwa kita menjadi rapuh. Ada hadis Nabi SAW, Rasulullah bersama Ibnu Mas'ud, beliau sedang menjenguk seorang laki-laki Badui, kakek tua yang sedang sakit demam. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari menjelaskan tentang hadis ini. Nabi bersama Ibnu Mas'ud mendatangi laki-laki tua ini yang sedang demam. Dia demam, usianya sudah lanjut. Ada dua hal, demam dan usianya sudah lanjut. Ada dua hal yang menimpa laki-laki ini. Satu, penyakitnya. Dua, fakta keadaan dirinya yang sedang sudah berlanjut usia. Sakit plus lanjut usia. Tapi yang ketiga, ada yang salah dalam diri laki-laki ini, sikap mentalnya salah. Rasulullah bersama Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud menceritakan, Rasulullah mengatakan kepada laki-laki ini, ketika dia menceritakan sakitnya berupa demam ini, Rasulullah mengatakan, la ba'sa tahurun, tidak apa-apa, sakit ini menggugurkan dosa, membersihkan dirimu dari dosa-dosa. Laki-laki ini ternyata menyikapi sabda Nabi dengan sikap yang salah. Dia kemudian mengucapkan kalimat, ini demam yang bisa menyebabkan laki-laki tua sepertiku masuk ke dalam kuburan. Ya, dia salah enggak kalimatnya? Enggak, kalimatnya yaitu mengutip dua hal yang ada dalam dirinya. Satu, demam yang sangat. Dua, tua renta yang beliau rasakan. Tapi dia lupa bahwa kematian itu tidak ada kaitannya dengan tua atau muda. Jadi kematian itu tidak ada kaitannya dengan tua dan muda. Karena begitu banyak orang yang muda juga mati. Dia bilang sambil mengucapkan kepada Rasulullah, ini demam yang bisa menyebabkan orang tua sepertiku masuk ke dalam kuburan. Lalu Nabi mengatakan, beliau bersabda, kalau begitu benar adanya. Nabi mengatakan begitu, kalau begitu benar adanya. Ibnu Hajar Asqalani beliau kemudian menjelaskan ada beberapa tafsiran. Yang pertama, laki-laki ini kemudian beliau meninggal. Laki-laki ini meninggal. Disebabkan yang pertama karena dia membantah Nabi SAW. Karena Nabi menasihati dia, membuat laki-laki ini gembira dengan nasihatnya, tetapi dia justru membantah kalimat itu. Lalu tafsiran yang kedua, Allah kabulkan sebagaimana dia mengucapkannya. Nah, kalimat yang kedua ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di salah satu buku beliau yang lain. Di buku judulnya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Beliau mengutip hadis ini, lalu beliau kemudian berkomentar. Di antara sebagian takdir yang menimpa seseorang itu bermula dari ucapannya.
Ini hadis ini kemudian dikomentari oleh Ibnu Qayyim dengan kalimat itu. Sehingga ketika laki-laki tadi mengatakan ini adalah demam yang menyebabkan seorang yang tua sepertiku bisa masuk ke dalam kuburan. Takdirnya kena tuh. Inilah kenapa akhirnya ketika ada orang yang sakit, ngomongnya yang baik. Sakitnya apa, Bu? Sihir begini, Pak. Wah, itu berat. Tetangga saya kena itu mati. Wah, wassalam, ini kalimatnya jelek sekali. Ya, mulai sekarang ucapkan kalimat yang buruk. Jadi salah satu metode untuk memperbaiki jiwa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi, yang pertama adalah mengucapkan kalimat yang secara alami itu bisa menguatkan jiwa. Apa yang kita tahu, ucapkan saja. Sihir begitu mah gampang. Sakit begini, insya Allah bisa sembuh. Insya Allah sembuh. Ya, itu kalimat yang secara alami menguatkan diri kita. Yang berikutnya adalah kalimat yang secara alami membangkitkan stamina. Semangatnya tumbuh. Membangkitkan stamina dirinya. Bu, kalau sakit begini jangan diam di tempat tidur terus. Ibu, kalau terus-menerus di atas tempat tidur, tidak mau beraktivitas, itu istirahatnya terlalu lama, saraf-saraf kita semakin susah digerakkan nanti. Ayo bangun. Pagi bangun. Waktunya wudu, waktunya salat, bangun. Jangan dimanja sakitnya, bangun. Nanti waktunya salat. Daripada diam, bengong begini, ambil Al-Quran. Lakukan yang baik. Ayo, bisa insya Allah. Ucapkan kalimat-kalimat yang secara alami membangkitkan semangatnya. Ibu bersyukur. Banyak orang yang lain sakit, itu lisannya tidak bisa menyebut asma Allah. Ibu bisa zikir. Bisa. Nih, saya kasih tasbih mulai sekarang, sebut asma Allah. Zikir yang banyak. Pak, saya pengen baca Al-Quran. Nah ini, habiskan waktunya baca Al-Quran. Jadi, lakukan mulai sekarang segala sesuatu yang bisa membangkitkan semangat atau ghirah kita untuk sembuh. Sampaikan ini kepada suaminya, kepada anaknya. Sampaikan, Pak, ini bisa sembuh. Tidak ada penyakit yang bisa menolak takdir. Lakukan ikhtiar yang terbaik. Penyakit itu kalau takdirnya sembuh, dia akan sembuh insya Allah. Jadi buat semangat begitu. Apalagi yang yang kena gangguan jin, apalagi jangan nyerah dengan gangguan jin. Pak, saya kena gangguan jin sehingga tidak bisa sholat. Ini kalau di akhirat emangnya mau bilang, ya Allah saya tidak bisa sholat gara-gara diganggu jin. Mau bilang begitu? Enggak toh? Bangun. Saya bentak nih. Bangun, sholat. Waktunya sholat. Jangan menyerah dengan urusan jin. Pak, saya kalau wudhu badan saya menggigil. Lisan saya tidak bisa baca niat, tangan saya tidak bisa menyentuh air. Ke dokter normal, berarti itu gangguan jin. Ambil air wudhu, tidak bisa Pak, minta tolong sama suami. Rebuskan pakai air panas, pakai wudhu, misalnya. Kalau tidak bisa sama sekali bangun, pakai tayamum. Atau apapun. Jadi, bikin kita ini berani melawan sakit kita. Ya, Pak, saya ini kena sakit berat Pak. Sehingga saya tidak bisa melangkah. Jadi saya bagaimana supaya saya semangat? Ibu pernah istighfar? Pernah Pak. Apa yang diinginkan? Allah mengampuni dosa saya Pak. Ibu pernah sakit sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur? Pernah Pak. Apa yang diinginkan? Sembuh Pak. Coba sekarang pikirannya diubah. Sakit itu menggugurkan dosa, melebihi mungkin istighfar yang kita lakukan. Karena istighfar kita kadang tidak serius. Tapi waktu kita sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur, itu menggugurkan dosa. Ajak pikiran kita, batin kita ke arah itu. Kita tiba-tiba akan punya kekuatan yang luar biasa. Baik, kata beliau berikutnya. Hal ini akan berpengaruh, jadi dua kalimat tadi, dua jenis cara mensupport jiwa tadi, akan membuat tubuh kita ini secara alami akan muncul panas dalam tubuh. Maksudnya energinya akan bangkit. Yang itu secara alami, kata beliau, akan mengusir penyakit atau meringankannya. Ini yang tadi saya sebutkan, tubuh kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya kemampuan untuk mengusir penyakit sendiri. Penyakit ini, penyakit zahir, fisik, maupun penyakit tidak zahir, jin, sihir, dan yang lainnya.
Badan kita punya kemampuan untuk mengusirnya. Bagaimana caranya? Lakukan yang tadi di awal disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Setelah itu kita mengambil sarana untuk terapi. Kalau cara berpikirnya baik, power dalam tanda kutip, power dalam tubuh ini akan keluar dengan sendirinya mengusir penyakit tadi. Tapi kalau pikirannya penuh dengan rasa takut, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, energi dalam tubuh tadi melemah. Makanya kalau orang banyak mikir, banyak cemas, banyak khawatir, buntu, otomatis semakin lemah fisiknya. Dari sini kebayang ya, apa yang harus dilakukan? Bikin happy, gembira hidup kita. Nikmati ibadah, nikmati zikir. Punya anak, nikmati bersama anak-anak. Punya istri, punya suami, nikmati menjalankan peran sebagai istri, sebagai suami. Loh Pak, masalahnya yang bikin saya kesel itu suami atau istri saya Pak. Itu nanti konseling. Saya tidak bisa gembira kalau masih sama orang ini di rumah saya. Ini masalah. Ya, nanti kita selesaikan dalam sesi konseling. Baik. Kata beliau, itulah target maksimal yang biasa diinginkan oleh seorang terapis. Jadi menghibur jiwa orang yang sakit, kata beliau, kemudian memperbaiki mental serta menyebutkan kepadanya hal-hal yang menggembirakan, mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap fisiknya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang perlu dilakukan selain dengan ucapan tadi adalah, kata beliau, kata Ibnu Qayyim, Nabi kemudian datang kepada orang-orang yang sakit. Kadang beliau satu, mengucapkan kalimat yang lembut kepada orang ini. Dua, kadang beliau menyentuh dada orang ini dan mendoakannya. Kemudian beliau bersikap dan bertutur kata yang lembut padanya. Kata Ibnu Qayyim, semua itu beliau lakukan menunjukkan betapa besarnya kelembutan beliau terhadap orang yang sakit. Betapa baiknya sikap beliau dan perhatian beliau terhadapnya. Tutur kata yang lembut, sikap dan perhatian orang di sekitarnya. Nasihat ini khusus untuk yang sedang merawat. Apa nasihatnya untuk yang sedang merawat? Sing sabar. Tutur kata lembut. Sentuh, berikan sentuhan. Ibu sabar ya, saya ambilkan obatnya. Nggak usah marah, sabar. Pegang dadanya, doakan. Ibu sabar dulu, ayo saya bantu sholat. Sikap lembut, sikap yang tenang, sikap yang baik, itu akan meredakan sakitnya si pasien. Namun kebanyakan orang yang merawat itu ikut emosi, ikut stres. Sudah sakit, diurus tidak mau. Ada yang begitu? Ngurus bapaknya, ngurus suaminya, ngurus istrinya. Pak, doakan saya sabar ngurusi suami, ngurusi istri. Ada yang begitu? Banyak, alhamdulillah. Jadi nasihat ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah berlaku bagi kita yang sedang sakit plus orang yang sedang merawat. Kenapa? Karena orang yang sedang sakit itu sedang menjalani ujian sehingga jauh lebih sulit baginya untuk berlapang dada. Jauh lebih sulit bagi orang yang sakit untuk menyelesaikan dua hal sekaligus. Sakitnya yang dia rasakan plus keresahan yang dia rasakan. Bagi orang yang sakit itu harus berhadapan dengan dua hal ini. Tidak mudah. Maka dia membutuhkan suami yang bisa meredakan keresahan dalam dirinya. Membutuhkan anak yang bisa sabar, membantu memulihkan kesabaran dalam dirinya. Kalau ada orang tua sakit lalu anaknya sibuk sendiri, Mas, Mbak, Teh, berarti antum sedang mempersiapkan ibu untuk menghadapi dua ujian sekaligus.
Ayo direkam nih kalimat saya, sampaikan ke istri atau ke suami. Mas, suami, Mbak, istri, kalau antum membiarkan suami menjalani sakitnya sendirian, sebenarnya antum sedang membiarkan dia menghadapi dua hal. Satu, keluar dari sakitnya. Dua, keluar dari problem jiwanya atau keresahannya. Nah, kirimkan ke suami atau ke istri. Ya, jadi tugas kita yang sedang merawat istri atau merawat suami atau orang tua, bantu dia untuk keluar dari sisi yang psikis ini. Kalau itu sudah dia bisa menyelesaikannya, persoalan dia tinggal satu saja, yaitu sakit fisiknya. Sakit fisiknya, supaya dia hanya fokus ke situ. Nah, ini betapa menakjubkannya Nabi SAW, beliau mendatangi orang-orang yang sakit, lalu beliau nampakkan sikap yang lembut, tutur kata yang santun, karena inilah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sakit. Atau inilah hal yang paling berat yang bisa dilakukan oleh orang yang sakit. Kalau ngambil obat, orang sakit itu bisa. Datang ke dokter, orang yang sakit itu bisa. Tapi untuk ikhlas, lapang menjalani sakit, itu susah bagi orang yang sakit. Dia bisa datang ke dokter, walaupun sendirian, tapi duduk antri di tempat antrian sakit itu sambil ngedumel, lihat HP, anaknya status, lagi di tempat kerja, lagi makan-makan, lagi rapat. Betul ya? Betapa susahnya. Orang itu bisa datang ke dokter sendirian, tetapi melepaskan perasaan kalut, itu selalu butuh pertolongan orang lain. Maka sungguh benar, Nabi SAW memberikan model terapi yang sedemikian ini. Sampai di sini Pak? Inilah yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam salah satu subbabnya, salah satu cara terbaik, cara terapi terbaik yang digambarkan oleh Nabi SAW adalah memberikan kabar gembira. Satu, memberikan kabar gembira kepada si pasien karena itu akan memperbaiki jiwanya. Lalu yang kedua, bersikap lembut kepada mereka. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kalau tidak ada, nanti kita sambil terapi bersama, doa bersama, semoga Allah berikan keringanan dalam ujian yang sedang kita alami. Ada yang mau disampaikan? Ibu-ibu? Bapak-bapak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sesi doa bersama atau metode yang kita gunakan dalam terapi. Nanti sesi ini bisa dimatikan live streamingnya karena kita fokuskan untuk jamaah yang ada di sini saja. Baik, metode apa yang bisa kita lakukan untuk terapi diri kita sendiri yang sedang sakit? Yang pertama, lakukanlah seperti yang digambarkan dalam hadis tadi, bikin diri kita gembira. Mulai sekarang fokuskan segala hal yang membuat kita menganggap ringan sakit itu. Lakukan poin ini. Lakukan segala hal yang membuat pikiran dan batin kita menganggap sakit itu ringan. Satu itu, lakukan semua hal yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap sakit. Sakit ini ringan, sakit ini mudah. Dua, lakukan segala hal dalam diri kita yang membuat mata dan batin kita bisa melihat rahmat Allah dalam semua urusan. Kalau kita tidak bisa melihat rahmat Allah dalam semua urusan, nanti masalah kecil pun akan membuat batin kita resah. Perhatikan poin yang kedua ini, selalu temukan alasan untuk melihat rahmat Allah dalam semua urusan. Ini yang paling susah, tapi lakukan. Bagi yang ada di grup GRM, nanti ikuti terus kajian-kajian. Ini salah satu tujuan yang saya ingin share kepada antum sekalian adalah saya ingin kita semua bisa melihat rahmat Allah dalam setiap hal, walaupun dalam musibah sekalipun. Baik. Lalu yang ketiga, setelah kita punya keberanian menghadapi ujian, menganggap ujian itu kecil, ringan, lalu kemudian bisa melihat rahmat Allah dalam semua urusan, yang ketiga baru ambil cara terapinya. Cara terapi secara spiritual yang kita lakukan pertama kali adalah mengadu kepada Allah dan berhenti mengadu kepada makhluk. Baik,
Terapi spiritual yang kita ambil, mengadu kepada Allah dan berhenti mengadu kepada makhluk. Yang selama ini waktunya habis curhat di Facebook, wis mulai sekarang berhenti menceritakan keluh kesahnya. Kalau kita sakit, lalu ketemu teman yang kita ceritakan setiap waktu sakit itu saja, mulai sekarang berhenti. Ketemu dengan teman, ceritakan nikmat Allah. Ketemu dengan anak, ceritakan rahmat Allah. Ketemu dengan suami, istri, ketemu orang yang menjenguk, ceritakan tentang rahmat Allah. Kalau nanti datang orang ke rumah menjenguk, ibu gimana kabarnya, sakitnya? Kalau selama ini kita selalu berkeluh kesah, aduh bu, doakan sabar ya, saya sudah habis banyak ngobatin ini, keluar masuk rumah sakit, dokter semua sudah angkat tangan. Selama ini itu yang kita sampaikan, stop, ganti, ceritakan tentang rahmat. Berhenti berkeluh kesah kepada makhluk dan mulai sebutkan rahmat Allah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah mbak, sekarang saya bisa ngaji, bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah bu, mulai sekarang mulai dari kemarin saya sudah ringan menyebut asma Allah. Sakitnya masih ada? Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah masih ada. Suami sabar bu, alhamdulillah sabar. Mulai sekarang sebut rahmat. Berhenti berkeluh kesah. Agar kita tidak seperti mengadukan Allah kepada makhluk. Ini tidak ada adabnya. Ya. Berhenti mengadukan ujian kepada makhluk. Itu sama halnya seolah-olah kita mengadukan Allah kepada makhluk. Mulai sekarang kita mengadu kepada Allah. Ya. Mulai sekarang mengadu kepada Allah. Kalau Allah takdirkan dokter angkat tangan, itu artinya kita sudah mulai harus minta tolong hanya kepada Allah. Kalau semua obat sudah tidak bisa kita pakai, itu artinya kita harus mulai memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Itu maknanya pula Allah ingin tunjukkan kekuasaannya bahwa makhluk itu tidak akan ada yang mampu menolong kalau Allah sudah menghalangi. Tapi Allah kalau sudah menolong, tidak ada makhluk pula yang bisa menghalanginya. Ini soal tauhid kepada Allah. Bawa batin kita ke arah sana. Mengadu kepada Allah dan jangan lagi mengadu kepada makhluk. Habiskan waktu kita untuk menangis di tempat sujud. Habiskan waktu kita untuk zikir di pembaringan kita. Berhenti menyebut atau mengadu semua keluh kesah kita kepada makhluk. Jalani ini sebagai ibadah baru. Ya. Jalani ini sebagai ibadah kita. Ibadah saya sekarang adalah sakit ini. Ibadah saya sekarang adalah sakit ini. Yang keempat, baru kemudian bacalah doa dan zikir yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan dengan perasaan seperti yang Allah dan Rasul-Nya sebutkan. Garis bawah ini. Baca doa, ayat, zikir sebagaimana Nabi menyebutkannya. Misalnya, ketika Nabi Yunus alaihissalam, beliau berada di perut ikan dan tidak ada yang bisa menolong beliau. Beliau di dalam perut ikan lalu dibawa ke dalam dasar lautan. Beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Disebabkan karena tasbihnya beliau ini, disebabkan karena taubatnya beliau ini, Allah kemudian menyelamatkan beliau dari ujian itu. Nabi kemudian menggambarkan, tidaklah setiap orang yang dia menghadapi kesulitan yang sangat, berada dalam situasi yang sangat genting, dalam musibah yang berat, lalu dia mengucapkan kalimat itu, maka Allah ijabah keinginannya. Baik, perhatikan. Kisahnya dalam Al-Quran, Nabi Yunus Allah selamatkan dengan zikir itu. Lalu Nabi menggaransi, mereka yang membacanya, dia akan terselamatkan dari kesulitan, dari musibah. Pegang kalimat ini, tancapkan dalam pikiran, lepaskan semua makhluk, berikan kabar gembira pada rohani kita, ini sabda Nabi. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Yunus, maka ini benar. Garis bawahi, maka ini benar.
ucapkan di pikiran kita, di batin kita, dengan yakin, seyakin-yakinnya ini benar. Lalu setelah itu berbaringlah ucapkan, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minal zalimin. Ulang lagi, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minal zalimin. Ulang-ulang begitu saja. Maka sabda Nabi pasti benar. Tafsir dalam ayat itu juga demikian, tidak ada perbedaan. Maka pasti berlaku pula untuk kita. Allah sebutkan kemudian dalam surah Al-Anbiya, wa kadzalika nunjil mu'minin, terkait dengan peristiwa ini, yaitu peristiwa Nabi Yunus. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Mereka yang melakukan hal yang sama, punya perasaan yang sama, mengadu kepada Allah, lalu ucapannya seperti yang ada dalam ayat itu, maka dia akan mendapatkan seperti yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Sederhana caranya. Jadi mulai sekarang yang sakit, berikan kabar gembira. Lihat rahmat Allah. Berikan kabar gembira pada rohani kita sendiri. Lihat rahmat Allah yang begitu besar. Berhenti berkeluh kesah kepada makhluk. Lalu ucapkan dengan ringan, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minal zalimin. Ucapkan kalimat ini terus menerus. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada dialog yang sangat menakjubkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat ketika Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan kalimat ini. Malaikat mengatakan, Ya Rabb, kami mendengar suara yang biasa kami dengar. Tapi kalimat itu diucapkan dari tempat yang sangat jauh. Dari tempat yang tidak biasa. Kalimat ini nanti bisa antum temukan di tafsir Ibnu Katsir. Lalu Allah berfirman, itu adalah hambaku Yunus. Maka kemudian para malaikat berdoa untuk Nabi Yunus alaihissalam. Teruskan bacaan ini. Hanya itu saja Pak? Iya, hanya itu saja, insya Allah sudah cukup. Kalau mau nambahkan dengan doa lain, zikir yang lain boleh. Intinya cari hadis, cari petunjuk Nabi SAW. Misalnya tentang doa-doa mustajab, zikir-zikir yang mustajab, lalu baca dengan perasaan yang yakin sedemikian ini. Insya Allah, biiznillah, semoga yang sihir, gangguan jin, penyakit zahir, psikis, semoga lepas dari diri kita. Baca ini dalam sujud. Salat sunnah boleh, perbanyak salat sunnah. Kalau mampu salat sunnah lebih banyak, lakukan. Pak, badan saya kan tidak kuat. Salat sunnah itu boleh dengan berbaring, boleh dengan duduk. Walaupun mampu untuk berdiri, boleh salat sunnah dengan duduk. Lakukan salat sunnah. Daripada menghabiskan waktu sakit di pembaringan sambil nonton YouTube. Pagi nonton YouTube, siang nonton YouTube. Coba sekali waktu wuzu, lalu habiskan dengan salat sunnah sambil berbaring. Apa susahnya? Mulai sekarang pindahkan tempat pembaringan kita, ini bagi yang tidak bisa bangun ya. Pindahkan sehingga menghadap kiblat. Sehingga dengan tayamum atau dengan wuzu, dengan semprotan misalnya, kita sudah bisa salat menghadap ke kiblat walaupun dengan duduk, walaupun dengan berbaring. Anak, ya, para anak yang menjaga orang tuanya, dorong orang tua untuk melakukan ini. Nikmati hidup kita dengan ibadah. Nanti waktu sesinya sujud sambil bungkuk begini, nikmati baca doa tadi. Setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lalu doa, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minal zalimin. Tahu doa itu ya? Tahu kan ya? La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada yang kusembah kecuali hanya Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Coba perhatikan doanya. Di kalimat Nabi Yunus alaihissalam ini tidak ada hajat yang diucapkan. Betul ya? Tidak ada hajat yang diucapkan.
Pertama, ini maknanya adalah adab yang sangat halus dari seorang laki-laki yang mulia kepada Allah. Dia hanya mampu menyebut asma Allah, hanya mampu memujinya, lalu menyatakan kesalahan dirinya dan malu untuk menyebut hajatnya. Letakkan keinginan kita untuk sembuh ketika membaca doa ini. Letakkan keinginan kita untuk lepas dari kesulitan. Cukup ucapkan, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang kusembah selain Engkau. Aku ini banyak kesalahan ya Allah. Ulang kalimat itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seolah-olah gaya bahasanya ini, kalau gaya bahasa bebas kita, Allah takdirkan kita ini tidak ketemu jalan keluar. Allah takdirkan kita ini ketemu dengan dokter yang semuanya angkat tangan. Kita ini ketemu dengan keluarga dan keluarganya angkat tangan untuk menolong kita. Lalu kita ketemu dengan zat yang punya semuanya. Lalu saat itu kita masih berhajat dengan hajat yang tidak berubah. Masih pengen minta, ya Allah, obat dong, gitu pikiran kita. Padahal kita datang kepada zat yang punya semuanya. Maka bagi yang adab rohaninya sangat lembut seperti Nabi Yunus, tidak mampu lagi mengucapkan hajatnya. Cukup dia bilang, La ilaha illa anta. Tidak ada yang kusembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Selama ini saya zalim ya Allah. Ini adabnya. Jadi nanti lakukan ini sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah angkat semua musibah kita. Atau setidaknya kalau ini tidak menyebabkan takdir kesembuhan itu datang, Allah berikan kepada kita ringan dalam menjalani musibah itu. Faham sampai di sini? Dengan cara pandang semacam ini, semoga Allah keluarkan kita dari problem pertama tadi, problem psikis, yang kedua penyakit fisik, yang ketiga adalah penyakit non medis. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan ini sudah gamblang untuk kita semua. Bisa kita mulai sesi untuk berdoa bersama. Doanya gampang, ya doa yang tadi yang kita baca insya Allah.